Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar semua, selamat datang di podcast kita. Aku Fira Nurhalija sebagai host pertama, dan bersama aku ada Rina. Halo Rina. Halo semuanya, aku Rina. Aku di sini sebagai host kedua. Aku dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Senang banget, hari ini kita bakal ngobrol tentang peternakan, tapi dari sisi pandang mahasiswa agribisnis nih. Nah, yang bikin serunya, kita udah bareng dua narasumber kita yang bakal sharing nih hari ini. Yuk, langsung aja kita sapa. Halo Nisa, halo Ruth. Halo. Halo teman-teman, aku Maudatu Nisa. Senang banget nih bisa bergabung di podcast kali ini. Karena topik podcast kali ini itu tentang peternakan dari sudut pandang anak agribisnis. Halo semuanya, aku Ruth Veronica. Kita akan bahas kenapa kolaborasi antara peternakan dan agribisnis itu penting banget bagi pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan. Nah guys, kali ini kita bakal ngulik prodi peternakan nih, tapi dari sudut pandang mahasiswa agribisnis nih. Nah kan kita tahu nih, dua bidang ini tuh sangat terkait erat. Dua bidang ini tuh nyambung banget. Bener banget nih guys, karena peternakan itu kan fokusnya pada aspek produksi dan teknologi hewan. Sementara agribisnis membahas bagaimana nih bisnis ini tuh berjalan mulai dari pemasaran, manajemen keuangan, sampai ke strategi pengembangan usahanya. Jadi ini tuh perpaduan yang sangat ideal untuk kita membangun peternakan modern. Nah, kabar baiknya dan kabar yang masih fresh banget nih dari fakultas kita, Fakultas Pertanian, yaitu resmi dibukanya program studi peternakan di Universitas Samudra. Ini bisa jadi peluang kita loh untuk mengembangkan sektor peternakan. Iya bener banget nih. Kita tahu produk peternakan itu kan ada daging, susu, telur tuh kan punya potensi pasar yang besar nih. Apalagi sekarang kebutuhan pangan kan terus meningkat. Nah disinilah peran agribisnis itu sangat penting nih. Mulai dari proses mengatur agar meningkatnya efisiensi dan memastikan produk itu sampai ke konsumen dengan tepat waktu dan dengan harga yang kompetitif. Oke, karena program studi peternakan masih baru banget nih dibuka di Universitas Samudra. Banyak banget nih orang awam mikirnya peternakan itu cuma ngasih makan sapi doang nih. Menurut Nisa sendiri nih, apa sih esensi dari peternakan modern menurut sudut pandang kita anak agribisnis? Jadi gini, peternakan Unsam itu bukan model peternakan yang tradisional lagi ya. Sekarang semuanya serba data dan teknologi. Kita ngomongin tentang bibit unggul, pakan yang dihitung biar hemat, tapi hasilnya itu mantap. Sampai pengolahan susu dan daging itu menjadi bahan yang premium. Jadi intinya tuh gini, peternakan sekarang itu tuh lebih ke industri yang modern. Wah, keren banget nih. Menurut pandangan Ruth sendiri nih, kalau dari sisi prospek bisnis, apa sih gap yang bisa diisi oleh sarjana peternakan yang nggak bisa diisi oleh peternak lainnya? Kalau dari sudut pandang agribisnis ya, sebenarnya ada tuh gap yang besar yang cuma bisa diisi oleh sarjana peternakan. Mereka bukan cuma ngerti cara berternak, tapi ngerti sistem. Jadi mereka tuh lebih fokus ke farm yang jauh lebih rapi. Pakai teknologi otomatisasi sampai ke penerapan standar kualitas yang mengikuti kebutuhan pasar modern. Hal kayak begitu yang bikin produk mereka bisa tembus pasar besar. Dan bukan lagi level peternak rumahan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal masa depan nih, inovasi teknologi apa sih yang lagi happening nih Nisa di dunia ternak sekarang yang bisa bikin usaha kita tuh lebih efisien gitu? Teknologi itu juga keren-keren loh. Ada aplikasi buat pantau kesehatan ternak, ada mesin pakan otomatis, terus juga ada pemasaran juga lewat digital. Jadi pekerjaan para peternak itu jauh lebih gampang dan hasilnya itu lebih bagus loh. Menarik banget tuh teknologinya. Tapi cuman modal teknologi aja cukup nggak sih Ruth? Skill agribisnis yang kayak mana nih yang harus dikuasai oleh mahasiswa agar ngimbangi teknologi itu terutama di produk, terutama biar produk kita itu makin kompetitif? Menurut aku ya, teknologi itu penting, tapi tanpa skill agribisnis yang kuat, kita nggak bisa tuh ngolah data pasar, ngerti tren konsumen, sama strategi penjualan dan branding, biar produk mereka peternak bisa punya nilai tambah dan stand out di pasaran. Selain itu ya,
soft skill ya, seperti komunikasi, leadership, dan networking itu penting banget. Karena kita hidup di dunia peternakan modern, kita harus bangun relasi, kerja sama tim, dan menjalin kemitraan yang sehat dengan berbagai pihak. Oke, ternyata skill sepenting itu ya. Nah, kalau kita tarik ulur nih dari hulu ke hilir, di titik mana aja sih lulusan peternakan dan agribisnis itu bisa kolaborasi, Nisa? Di nilai rantainya itu anak peternakan dan agribisnis tuh bisa banget loh kerja bareng. Lulusan peternakan itu dapat menaikkan hasil kualitas produksinya, sedangkan lulusan agribisnis itu dia itu mengatur nih strategi biar produknya itu sampai ke konsumen dengan lebih rapi. Jadi ruginya itu lebih minimum, tetapi hasilnya itu lebih maksimal. Wah, keren-keren banget nih potensinya. Nah, kalau dari prodi agribisnis sendiri nih, gimana sih cara kalian nyiapin mahasiswa itu agar makin melek nih di pasar? Biasanya studi kasus atau riset bagaimana nih yang sering dikerjain oleh mahasiswa di agribisnis? Di agribisnis sendiri ya, kita banyak dilatih tuh untuk peka sama pasar. Mahasiswa biasanya ngerjain studi kasus dan risetnya nyata banget. Misalnya studi kelayakan usaha peternak, analisis SWOT, sampai bikin model bisnis yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi bukan cuma teori, tapi kita baca peluang pasar dan ngedevelop ide usaha yang realistis dan punya potensi yang berkembang. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membuka usaha di bidang peternakan nih, mending kita harus belajar dulu dari dua ilmu nih. Yang pertama ada ilmu tentang ternaknya, dan yang kedua itu ada ilmu tentang bisnisnya. Kalau kita mengerti dari dua sisi itu, peluang buat sukses kita itu jauh lebih besar, gitu. Terakhir nih, kami mau ajak teman-teman semua untuk jangan ragu mencoba kolaborasi lintas bidang seperti ini. Dan terus eksplorasi peluang usaha yang sustainable dan pastinya inovatif di sektor peternakan. Bener banget guys, jangan lupa juga untuk terus update tren terbaru di industri pertanian, memanfaatkan teknologi digital, dan jangan lupa juga libatkan komunitas atau stakeholder agar usaha yang kita jalankan berjalan dengan optimal dan berdampak positif untuk lingkungan sekitar kita. Oke, sepertinya kita udah di penghujung podcast nih. Sekian dulu obrolan kita hari ini. Semoga kita nambah wawasan dan semangat ngelihat peternakan sebagai bidang yang penuh peluang dan masa depan yang cerah. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu dengan topik-topik menarik seputar agribisnis dan pertanian modern. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Bye!